Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiman Adam. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Melalui video ini atau melalui kesempatan ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dengan cara menjelaskan pengertian kurikulum, kemudian peranan kurikulum, serta fungsi kurikulum. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris, yakni curriculum, yang berarti rencana pelajaran, yang dimana curriculum itu juga berasal dari bahasa Latin curere, yang memiliki banyak arti seperti berlari cepat, maju dengan cepat, dan menjalani dan berusaha. Dan di bawah ini juga saya cantumkan itu pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan di samping pengertian ini, ada banyak para ahli yang punya pandangan terkait dengan kurikulum itu sendiri. Di sini saya cantumkan beberapa di antaranya. Menurut Daniel Tanner dan Launer Tanner, ya kurikulum itu nyatakan oleh mereka adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Kemudian yang di bawahnya ini, menurut Enlow, 1966, menyatakan sama dia bahwa kurikulum itu adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil belajar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ini, menurut Harsono, kurikulum itu adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Ya, jadi ini pengertian kurikulum, beberapa para ahli yang punya pandangan tentang kurikulum di antara banyak. Ya. Jadi banyak para ahli yang punya pandangan tentang kurikulum ini, namun di sini saya cantumkan cuma 3. Nah, kita masuk ke peranan kurikulum. Jadi peranan kurikulum di sini ada 3. Peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis evaluatif. Nah, di sini pengertian yang pertama itu adalah peranan konservatif, di mana kurikulum ini diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Nilai-nilai warisan budaya, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman yang sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Artinya kita tetap melaksanakan artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan budaya-budaya, atau bisa dengan menambahkan
budaya-budaya lama itu ke kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah peranan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah peran kreatif. Nah, pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Kemudian yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sementara sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dan dari ketiga peranan yang saya sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan untuk mencapai peranan tersebut, perlu adanya pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Dan kemudian yang ketiga kita masuk ke fungsi kurikulum. Jadi fungsi kurikulum itu secara luas adalah fungsi kurikulum secara luas itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan di sini juga dikelompokkan ke beberapa bagian, itu ada 3, yakni fungsi kurikulum untuk peserta didik, fungsi kurikulum untuk pendidik, dan fungsi kurikulum untuk orang tua. Fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya. Dan bisa menjadi bekal nantinya. Kemudian fungsi untuk peserta berikut adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Terus fungsi kurikulum untuk yang kedua itu fungsi kurikulum untuk pendidik, yakni akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ini fungsi kurikulum untuk orang tua. Fungsi kurikulum untuk orang tua ini tentunya orang tua itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, fungsi kurikulum pun sangat berpengaruh bagi orang tua peserta didik. Karena orang tua merupakan sosok yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pembentukan karakter maupun pembelajaran ilmu
bagi peserta didik. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk tahu kurikulum yang dipakai oleh sekolah anaknya. Karena nantinya orang tua juga harus harus menuntun dan memberikan pengajaran pada anak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Nah, fungsi kurikulum lainnya bagi orang tua itu adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajarannya. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya simpulkan terkait dengan apa yang saya presentasikan ini. Kira-kira pertanyaannya kemudian itu, kira-kira bagaimana kalau kurikulum tidak ada di negara kita? Dan apakah kurikulum kita ini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya? Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silakan komen. Silakan tuliskan komentar teman-teman sekalian di bawah ini. Dan kira-kira itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.